Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, pendengar Radio Buana Asri yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Doa dan harapan saya adalah saudara selalu mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga, sehat selalu dan bisa mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun yang terjadi seperti saat ini. Sebelumnya mari saya ajak kita semua berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami rindu belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dan Engkau memberkati setiap pendengar agar mereka boleh mengerti, memahami dan dimampukan menjadi pelaku akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tema hari ini adalah berbahagia bersama anak cucu ya. Kenapa saya tambahin bersama anak dan cucu? Saya dulu ketika menyampaikan satu materi tentang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, ini rupa-rupanya opah omahnya, nenek kakeknya agak sedikit protes ya, merasa disingkirkan ya. Walaupun memang demikian kebenarannya, tetapi saya rindu biar setiap kita boleh merasakan sebuah kebanggaan, kebahagiaan bahwa kita dianugerahkan keluarga yang indah, anak cucu dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang harus kita pahami Bapak Ibu dan Saudaraku, bahwa pernikahan itu adalah lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan, dan keluarga itu terikat selamanya dengan hukum-hukumnya Tuhan. Artinya apa? Ketika seorang pria dan wanita saling mencintai dan mereka berkomitmen untuk menjadi satu, terikat, diberkati, menjadi pasangan suami istri, mereka adalah merupakan lembaga yang sudah ditetapkan oleh Tuhan ya. Maka apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dan saudaraku, antara pria dan wanita yang sudah menjadi suami istri ini terikat dengan hukum-hukumnya Tuhan. Artinya mereka harus mentaati dan hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, yang artinya bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya dengan kualitas kasihnya Kristus kepada jemaat. Seorang istri harus tunduk dan menghormati suaminya dengan kualitas tunduk dan taatnya jemaat kepada Tuhannya. Tujuan hukum-hukum Tuhan ini adalah untuk menghadirkan kebahagiaan dan berkat atas keluarga tersebut. Yang kedua, pernikahan itu adalah persekutuan yang eksklusif saudaraku seumur hidup antara pria dan wanita yang sudah dipersatukan dan sudah diberkati oleh Tuhan. Persekutuan yang eksklusif ini artinya ada rahasia bagi orang lain di dalam kehidupan suami istri, namun sangat terbuka untuk pasangan itu sendiri. Makanya di sini dan itu terikat seumur hidup. Ada persoalan-persoalan tertentu yang memang menjadi rahasia bagi keluarga kita, saudaraku, di mana orang lain tidak punya hak untuk mengetahui, apalagi mencampuri, apalagi memutuskan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi di sisi lain, kita itu harus terbuka antara kita dengan pasangan, ya. Karena itu merupakan persekutuan yang eksklusif antara pria dan wanita, dan itu seumur hidup. Kemudian yang ketiga, pernikahan itu merupakan komitmen yang menuntut konsekuensinya. Artinya apa? Bahwa dalam pernikahan saya selalu percaya bahwa di dalam pernikahan itu selalu ada kebahagiaannya, saudaraku.
ada sukacitanya, di mana kita bahagia Tuhan menganugerahkan pasangan yang luar biasa kepada kita. Tetapi di sisi lain, saudaraku, kita harus memahami bahwa komitmen itu menuntut konsekuensi, yaitu perjanjian yang sudah kita ikrarkan di hadapan jemaat maupun di hadapan Tuhan, yang harus kita tepati dan harus kita laksanakan. Bagaimana seorang suami dan istri harus saling mengasihi, baik dalam suka dan duka, setia baik dalam sehat dan sakit, tetap setia baik dalam susah maupun kaya, sampai maut memisahkan. Artinya dalam situasi kondisi apapun, seorang suami dan istri yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan, saudaraku, mereka bukan hanya untuk menikmati sebuah kesenangan dan kebahagiaan saja, tetapi mereka juga harus tetap memiliki komitmen, tetap setia dalam situasi kondisi apapun. Berapa banyak pasangan, ya, wah luar biasa waktu pengantin baru, mesranya luar biasa, seolah-olah dunia itu hanya milik mereka berdua, saudaraku. Tetapi begitu jangka beberapa bulan, beberapa tahun, mulai ada persoalan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sakit penyakit, bahkan masalah mungkin tentang fisik yang mulai berubah. Banyak pribadi yang mulai berubah, tidak setia, tidak sayang lagi, tidak menghormati lagi. Dan ini tentunya sangat melanggar hukum-hukumnya Tuhan. Karena kita masuk dalam pernikahan bukan hanya untuk menikmati kebahagiaan, tetapi sekaligus juga untuk menepati apa yang sudah kita janjikan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sidang jemaatnya. Puji nama Tuhan. Dalam Amsal 17 ayat 6 berkata, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bapak, ibu, dan saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini harus bersyukur bahwa kita itu dianugerahkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kita bersama, saudara-saudaraku, ya. Hadirnya anak cucu dalam kehidupan kita itu setelah kita menikah mengubah baik status maupun suasana dalam keluarga kita, ya. Mengubah segalanya. Dari dulu mungkin kita hanya sebagai suami atau istri, sekarang menjadi ayah atau ibu. Yang dulu kita hanya seorang ayah atau ibu, sekarang menjadi engkong, menjadi oma, menjadi kakek, menjadi nenek. Ini mengubah status dan suasana dalam kehidupan kita, dan Alkitab berkata bahwa anak cucu itu adalah sebuah anugerah, ya. Mahkota yang sangat luar biasa. Hadirnya mereka itu sebuah peristiwa besar. Yang pertama, hadirnya pasangan hidup itu peristiwa besar. Tuhan yang turut bekerja, Tuhan yang menyatukan dan memberkati. Hadirnya anak adalah juga campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama, di mana dimulai dari sebuah komitmen antara pria dan wanita yang saling mencintai, dan oleh karena campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, saudaraku, ya. Mahkota itu berbicara tentang hadiah untuk atlet yang menang, atau simbol kerajaan, simbol kekuasaan dan kemuliaan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kenapa anak cucu itu merupakan mahkota dan kehormatan bagi orang tua, ya, dan kakek, nenek, opah, omah, ya. Yang pertama, karena anak cucu itu adalah anugerah yang dipercayakan kepada saya dan saudara. Bapak, ibu, dan saudaraku sekalian, orang tua itu dianugerahkan oleh Tuhan, ya, karunia dan hikmat dari Tuhan. Maka di sini supaya apa? Supaya setiap orang tua itu bisa mendidik, bisa menasehati, bisa mengarahkan. Maka firman Tuhan juga mengajarkan, hai anak-anak, dengarkanlah didikan orang tuamu supaya baik keadaanmu, ya,
supaya panjang umurmu. Maka di sini anak-anak juga wajib mendengarkan, menghargai, menghormati didikan ajaran orang tua di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Hadirnya anak dan cucu akan membawa perubahan besar dalam kehidupan saya dan saudara. Membawa suasana yang berbeda dalam kehidupan kita bersama-sama, ya. Baik suasana, mungkin mulai ada keramaian, ya. Mungkin sedikit lelah, tapi kita juga bahagia karena dianugerahkan mereka semuanya. Status kita, panggilan kita mulai berbeda, ya. Meskipun anak cucu itu anugerah, saudaraku, tetapi ini juga menuntut, ya, tanggung jawab, peran yang penting dan berharga dalam kehidupan saya dan saudara. Orang tua berkewajiban mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan itu selalu katakan, didiklah, ajarilah anak-anakmu ketika engkau di ladang, ketika engkau di rumah, siang dan malam. Artinya setiap saat kita punya kesempatan untuk mendidik anak cucu kita, saudaraku, di dalam Tuhan. Didiklah mereka secara terus-menerus supaya kita menghadirkan generasi ilahi, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang beretika, generasi yang berkualitas, generasi yang berdampak, generasi yang bermanfaat dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, kenapa demikian, saudaraku? Karena iman dan karakter orang tua itu akan berpengaruh besar untuk masa depan anak cucu kita. Bapak Ibu bisa perhatikan, jadi bukan hanya fisiknya saja, mungkin matanya kok mirip papahnya, hidungnya mirip mamahnya, ya mungkin ya, rambutnya kok niru engkongnya, dan bukan hanya sebatas itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan, hati-hati bahwa sifat watak itu kadang-kadang juga mereka membawa sebagian besar dari orang tuanya. Maka ketika saya perhatikan tingkah laku anak-anak itu kadang memang mirip dengan orang tuanya. Orang tuanya ramah, anaknya juga ramah, saudaraku. Orang tuanya pelit, ya, anaknya juga pelit sekali, saudaraku. Orang tuanya baik, anaknya juga baik. Meskipun ada juga orang tuanya baik, anaknya tidak baik karena mungkin salah pergaulan dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan ini berdampak. Karakter orang tua, iman orang tua akan berdampak pada masa depan anak cucu kita. Oleh karena itu, orang tua, mari kita bukan hanya mengajarkan mereka tentang kebaikan, bukan hanya mengajarkan mereka tentang firman Tuhan, tetapi mari kita berikan keteladanan yang baik buat mereka semua, saudara-saudaraku semua. Karena itu berdampak untuk masa depan anak cucu kita. Maka mereka harus dijaga, saudaraku. Mereka harus dibesarkan, ya. Mereka harus dididik dan dibawa kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa anak cucu itu merupakan mahkota dan kebahagiaan bagi kita semua? Karena anak berharga dan dijadikan percontohan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, orang tua yang takut akan Tuhan, ya, anak cucunya akan menguasai bumi, artinya diberkati dengan segala kelimpahan. Dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3, kalau di sana saudara baca bagaimana kehidupan orang tua yang benar, anak cucunya itu akan diberkati dengan segala hal yang berkelimpahan. Anak cucunya akan mendapatkan segala kebaikan dari Tuhan. Oleh karena itu sudah bisa kita simpulkan, saudaraku, bahwa karakter, iman, dan kehidupan yang taat terhadap firman Tuhan ini akan membawa dampak akan masa depan anak cucu kita. Yang kedua, karakter anak itu menggambarkan karakter surgawi dalam Matius 19 ayat 14. Bagaimana karakter anak? Apa mereka tidak pernah bersalah? Pernah, saudaraku. Apakah anak itu selalu benar terus? Tidak. Tetapi lihatlah kehebatan mereka dalam mengampuni.
Lihatlah kelebihan mereka di dalam melupakan ketika mereka disakiti orang lain tanpa dendam, tanpa iri, tanpa dengki. Lihatlah kepolosan, ketulusan mereka, saudaraku. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Sikap dan kehidupan anak adalah juga teladan orang yang akan masuk dalam surga. Ya, dalam Matius 18 ayat 3. Kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, kata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di sisi lain yang harus saya ingatkan adalah anak itu juga merupakan peniru yang ulung, saudaraku. Dan siapa yang ditiru adalah orang-orang yang terdekat dalam kehidupannya setiap hari. Siapa orang terdekat? Yaitu ayah dan ibunya. Maka kalau engkau menghendaki anak cucumu memiliki kehidupan yang berkarakter indah, berikanlah ajaran dan keteladanan yang baik buat mereka semuanya. Maka semua itu akan ditiru. Oh, cara ini, seperti ini toh caranya mengampuni, seperti ini toh tentang etika, caranya seperti ini toh kalau bahasa-bahasa yang bagus, ya, bahasa-bahasa yang memiliki kesopanan, bahasa-bahasa yang penuh kasih. Oh, seperti ini caranya berbagi, seperti ini cara menghargai orang lain. Mereka akan meniru, mencontoh dari apa yang kita sajikan dalam kehidupan kita setiap hari, saudaraku. Maka ini kewajiban sebagai orang tua, supaya apa? Kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan bersama anak cucu kita yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku, apakah kita ingin anak cucu kita diberkati, saudaraku? Apakah kita ingin anak kita nanti takut akan Tuhan? Kalau ingin, mari didiklah mereka dan berikan keteladanan yang baik mereka di dalam Tuhan, ya. Pergunakanlah di sisa waktu hidup kita untuk menabur yang baik. Taburlah keteladanan yang baik kepada anak cucu kita. Taburlah kasih yang sungguh-sungguh kepada anak cucu kita, supaya kita kelak menuai dari hasil yang kita tabur. Ingat, saudaraku, apa yang kita tabur itu akan kita tuai di masa yang akan datang. Karena menabur itu berbicara tentang apa yang kita perbuat di hari ini, dan kemudian akan apa yang kita tuai di masa yang akan datang. Saudara bisa bayangkan, hari ini kita menabur kasih yang baik, yang indah kepada keluarga kita. Hari ini kita menabur keteladanan yang baik, ketaatan yang baik, menabur doa-doa yang sungguh-sungguh. Masa depan kita akan menabur sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku, tidak terlambat dan belum terlambat. Mulailah hari ini menabur yang baik, dimulai dari keluarga kita, agar kelak kita boleh menikmati kebahagiaan bersama anak cucu kita bersama-sama. Yang ketiga, kenapa anak cucu itu mahkota dan kebahagiaan bagi kita? Dalam Mazmur 133 ayat 1-3 berkata, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Aaron dan leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya tidak akan menjelaskan historis dari ayat ini, tetapi saya ingin mengambil satu pelajaran yang indah dari kehidupan yang rukun. Dan itu kalau kita mulai dalam kehidupan rumah tangga kita, saudaraku, kehidupan yang rukun itu akan selalu menghadirkan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus hidup rukun, ya? Kita harus hidup rukun dengan siapa saja. Yang pertama, keluarga itu harus rukun dengan Tuhan. Artinya keluarga ini harus memiliki hubungan yang intim, hubungan yang dekat, persekutuan yang harmonis dengan Tuhan, baik melalui doa,
pujian dan firman Allah yang terus kita pelajari setiap hari dan kita taati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini akan membawa kehidupan keluarga kita itu bukan hanya kuat, saudaraku, tetapi akan membawa dampak, yaitu hadirnya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Kemudian kita harus membangun kehidupan yang rukun dengan sesama, dimulai dengan sesama anggota keluarga. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami dan tunduk kepadanya. Orang tua mengasihi, menyayangi anak-anak, menghormati orang tua dengan baik. Mereka memiliki komunikasi yang baik. Mereka memiliki kerjasama yang baik. Mereka memiliki kepedulian yang baik. Mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Mereka saling percaya dan bisa dipercaya. Maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang kuat, sekaligus keluarga yang membuka peluang begitu lebar untuk menghadirkan berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita. Kemudian keluarga ini juga harus membangun kehidupan yang rukun dengan sesama, dimulai dengan saudara, tetangga, teman-teman. Ingat saudaraku, ada pepatah, musuh satu itu terlalu banyak, dan kita punya sahabat 1000 masih terlalu sedikit. Artinya apa? Mari kita membangun kehidupan yang rukun dengan siapapun juga, agar keluarga kita boleh mengalami kebahagiaan bersama-sama. Saudara, karena hidup rukun itu adalah kekuatan dalam kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Menurut laporan grafik, tingkat perceraian di dalam masa pandemi COVID-19 ini sangat menaik dengan luar biasa. Alasannya apa? Karena faktor ekonomi. Dan saudara tahu, keluarga yang rukun, apapun tantangannya, saudaraku, apapun persoalannya, mereka akan solid dan kuat untuk menghadapi itu semua bersama-sama. Beda halnya kalau keluarga ini sudah tidak rukun, suami sudah tidak peduli kepada istri, tidak menghargai istri, istri ini sudah tidak menyayangi suami, anak-anak sudah tidak menghormati dan sudah tidak peduli dengan orang tuanya. Ada masalah sedikit, ini keluarga begitu rapuh, saudara. Seumpama jembatan itu tidak ada tiang-tiang penyangganya. Kelihatan bagus, kelihatan gagah ketika dilihat dari jauh, tapi begitu dihantam badai maka jembatan itu segera rubuh. Mulailah kehidupan yang rukun dalam kehidupan kita, karena kehidupan yang rukun, saudaraku, akan menjadikan kekuatan kita semua di dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah kehidupan kita. Kemudian hidup rukun ini adalah juga kunci rahasia untuk kita hidup bahagia. Banyak orang-orang yang duitnya banyak, kehidupan rumah tangganya penuh diwarnai dengan tangisan, saudaraku, karena mereka tidak rukun. Suaminya mungkin sudah tidak peduli kepada istri, kasar, tidak setia lagi. Istrinya mungkin juga mengalami pemberontakan, sakit hati, akar pahit dan lain sebagainya. Anak-anak merasakan kurang kasih sayang dari orang tuanya. Banyak keluarga-keluarga kaya hidupnya diwarnai dengan tangisan, saudaraku. Tetapi saudara juga jangan heran, mungkin mereka dalam pandanganmu hidupnya sederhana, tapi mereka bahagia. Kenapa? Mereka hidup rukun. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ingatlah apa yang dimau oleh kuasa iblis. Kuasa iblis mau suami tidak mencintai, tidak menghargai, tidak setia lagi kepada istrinya. Iblis mau istri ini berontak, tidak setia, tidak menghormati suaminya lagi. Iblis mau orang tua tidak peduli kepada anak-anaknya lagi. Iblis mau anak-anak berontak kepada orang tuanya. Iblis mau kita tidak saling menghargai dan kehidupan yang tidak rukun. Karena dengan demikian iblis begitu mudah akan menghancurkan kehidupan rumah tangga, sehingga kebahagiaan itu tidak bisa kita wujudkan. Tetapi saudaraku, kalau kita memiliki kehidupan yang rukun, ya,
kita akan menikmati kebahagiaan. Dan itu bisa terjadi kalau saya dan saudara saling mengasihi. Oleh karena itu, suami kasih istrimu, istri hormati dan sayangi suamimu. Orang tua, mari kita kasihi sayangi anak-anak kita. Anak-anak kita kasihi dan hormati orang tuamu. Mari kita hidup saling mengasihi sehingga terwujud dalam sebuah kerukunan. Termasuk di Kabupaten Sragen ini, mari kita guyub rukun, bangun Sukowati, mewujudkan sebuah kabupaten kota yang kita cintai ini supaya maju, aman, makmur, berkembang, dan indah, saudaraku. Dan yang keempat, kenapa anak cucu itu merupakan mahkota dan menjadi kebahagiaan bagi kita? Dalam Galatia 6 Galatia 6 ayat 7 sampai ayat 7 saja. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua, para pendengar radio Buana Asri yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa anak cucu itu merupakan mahkota dan kebahagiaan bagi kita semua? Karena kita akan menuai kebahagiaan dari mereka di masa yang akan datang, saudaraku, yaitu dari apa yang kita tabur atau kita perbuat di hari ini. Puji nama Tuhan. Ada dua golongan orang yang memasuki masa tua. Yang pertama, siap dengan fakta dan konsekuensinya. Artinya, ketika kita nanti memasuki masa tua, kita sudah memahami dan sudah siap dengan fakta dan konsekuensinya. Artinya apa? Orang semakin tua itu adalah orang yang kekuatannya semakin menurun, Bapak Ibu. Mungkin di usia-usia produktif kita orang penting, berguna, terlibat, ya, memiliki peran yang begitu luar biasa. Tetapi di suatu saat kita juga harus menyadari, kelak saya tidak akan bisa memiliki peran dan mendapatkan posisi seperti itu lagi, karena faktor usia dan faktor kekuatan kita yang semakin menurun. Kita mungkin hanya ikut bahagia dari apa yang pernah kita capai, dari apa yang pernah kita perbuat, dan akhirnya menghasilkan dampak yang luar biasa. Artinya peran kita menghasilkan dampak-dampak yang luar biasa. Tetapi yang kedua, saudaraku, ini golongan yang tidak siap dengan fakta dan konsekuensinya. Artinya dia tidak peduli dan dia mungkin protes kalau suatu saat posisinya tergantikan, dan dia mungkin sudah tidak bisa dilibatkan seperti waktu masa usia produktif dulu. Mungkin ada rasa sakit hati, merasa tidak dihargai lagi, merasa dilewati, ya, merasa ditinggalkan, merasa dilupakan, bisa saja terjadi. Akhirnya yang ada sungut-sungut, rasa kecewa dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, masa tua adalah di mana kita akan kehilangan dari beberapa bagian dalam kehidupan kita. Dan ini harus kita sadari dan kita harus siap dengan konsekuensinya itu, saudaraku. Dulu daya ingat kita mungkin masih baik, kekuatan kita masih luar biasa, peran kita, posisi kita masih bagus. Tetapi mau gak mau dengan bertambahnya usia, mungkin oleh karena faktor aturan, juga faktor kondisi kita sendiri, kita sudah tidak mampu melakukan seperti dulu lagi. Tapi jangan berkecil hati, karena karya-karya kita yang dulu, apa yang kita perbuat dulu, apa yang kita tabur dulu, memiliki dampak yang baik dan menjadi berkat untuk generasi kita.
Dan mungkin itu salah satunya adalah untuk keluarga kita, saudaraku. Maka masa tua adalah masa yang indah, di mana kita bisa merenungkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa membesarkan anak cucu kita dengan baik, mendidik mereka dengan baik. Kita doakan mereka siang dan malam, dan akhirnya menjadi generasi yang berhasil, generasi yang takut dan cinta akan Tuhan, dipakai Tuhan, generasi yang diberkati dan menjadi berkat. Peran kita membawa dampak yang luar biasa, maka itulah kebahagiaan kita, saudaraku. Jadi sekali lagi, hari ini belum terlambat untuk kita memulai menabur yang baik. Dimulai di tengah-tengah keluarga kita, agar kehidupan kita di masa yang akan datang kita menuai sebuah kebahagiaan. Saudaraku, namun demikian, masa tua adalah masa di mana kita mendapatkan atau menuai dari apa yang pernah kita tabur. Jadi masa tua itu adalah di mana masa kita itu akan menuai dari apa yang pernah kita perbuat atau dari apa yang pernah kita tabur di masa-masa yang sudah kita lalui terdahulu. Jadi orang tua yang bahagia adalah orang tua yang dalam kehidupannya selalu menabur hal yang baik, dimulai dari keluarganya, saudaraku. Apakah kita ingin melihat anak cucu kita diberkati dan menjadi berkat, saudaraku? Bukankah itu doa, harapan, permintaan kita? Kalau saya ngobrol dengan beberapa orang, biasanya, wah, kalau anaknya, kalau kata orang Jawa itu menjadi orang atau berhasil, dia begitu bangga, memperkenalkan, bahkan maaf kata sedikit memamerkan. Oh, itu anak saya, Pak, sekarang menjabat ini, katanya. Itu anak saya, Pak, sekarang punya usaha ini dan itu. Tapi ketika anaknya gagal, tidak berhasil, bahkan mungkin terlibat pada kasus-kasus yang tidak diharapkan, banyak orang tua mau mengakui anaknya kadang malu, saudara. Janji Tuhan kepada orang yang hidupnya benar di dalam Tuhan, anak cucunya akan diberkati. Oleh karena itu, saudaraku, mari mulai hari ini kita menabur yang baik. Kalau saudara dan saya ingin melihat anak cucu kita diberkati dan menjadi berkat, taburlah kasih sayang untuk mereka. Dengan saudara menabur kasih sayang dengan sungguh-sungguh, ketika kita tua mereka akan menyayangi, memperhatikan kita dengan sungguh-sungguh pula. Taburlah keteladanan yang baik untuk mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang memiliki perilaku hidup yang baik. Baik di tempat kerja, di rumah, dimanapun mereka berada, saudaraku. Taburlah firman Tuhan kepada mereka. Maka ini penting, setiap orang tua harus memahami kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita orang tua tidak mengerti firman Tuhan, ya. Nanti yang ditaburkan hanya dongeng-dongeng di luar firman Allah. Karena ketika anak-anak cucu kita ini ditabur firman kebenaran benih firman Tuhan, hidupnya itu akan menjadi pribadi yang baik, saudara. Mereka akan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dan janji Tuhan untuk orang yang taat pada firman Allah, untuk orang yang hidup dalam kebenaran, akan diberkati dengan luar biasa. Taburlah doa dengan sungguh-sungguh untuk mereka dan tidak berkeputusan, saudaraku. Maka mujizat demi mujizat, berkat demi berkat akan hadir, dicurahkan atas kehidupan keluarga kita bersama-sama.
Bapak, Ibu, dan saudaraku, hari ini mungkin saudara sedang menghadapi persoalan rumah tangga yang sulit. Mungkin saudara berkata, aku belum bisa mencapai seperti itu. Suamiku terlalu sulit, istriku terlalu sulit, anak-anakku terlalu sulit. Saudara, yang ingin saya sampaikan, ajakan Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apapun persoalan, apapun pergumulan saudara, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Yesus sanggup mengubah kondisi rumah tanggamu. Yesus sanggup mengubah kondisi ekonomimu. Yesus sanggup mengubah kondisi kesehatanmu. Yesus sanggup mengubah apapun pergumulan demi pergumulan dalam kehidupanmu. Oleh karena itu jangan pernah menyerah, saudaraku. Mari mulai saat ini kita menabur, berjuang untuk hal yang baik, supaya di masa yang akan datang kita menuai kebahagiaan, dimulai dari keluarga yang kita cintai. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk berkat firman Allah hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing. Setiap rumah tangga diberkati dengan kebahagiaan. Setiap rumah tangga diberkati dengan kesehatan, hidup dalam kecukupan, bahkan kelimpahan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang menghadapi pergumulan hari ini, apapun itu, Engkau sanggup menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan, memberikan mukjizat-Mu terjadi atas kehidupan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.